Shalom adik-adik di rumah. Selamat bertemu kembali di ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua, adik-adik di rumah, Kakak Yuli, dan semua yang melayani pada pagi hari ini. Baik, puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi adik-adik, duduk yang baik, duduk yang manis, kita akan beribadah pada pagi hari ini. Ya, kita angkat pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Lagu semangat berarti adik-adik berdiri. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Oke? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Ya, baik adik-adik, silakan duduk. Ya, yang di rumah, ya kita akan masuk di penyembahan. Kita angkat pujian yang berkata, selamat pagi Bapa. Ya, adik-adik, duduk yang manis. Kita akan mulai. Kita angkat pujian, selamat pagi Bapa. Ya, kita lakukan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Ku memuji. ku memuji, ku bersyukur, memuliakan
hari ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami sekolah minggu. Biar Engkau menuntun dari awal hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati anak-anak di rumah juga Tuhan. Engkau memberkati di mana saja anak-anak mau berada Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami. Kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Ya baik adik-adik. Ya kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Berarti adik-adik harus berdiri. Oke, kita angkat pujian yang berkata happy ya, happy ya. Pasti adik-adik semua sudah tahu. Kakak Yulin? Sudah siap. tahu. Berarti kita semua siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Musik. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Ya, betul sekali. Kasih Yesus mengalahkan segala-galanya. Haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik sekalian. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan diisi dengan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan tentang apa? Kita nyanyi dulu sama-sama ya. Kita siapkan hati kita dan kita nyanyikan lagu yang mengatakan firman Tuhan ku dengar, ku tanam di dalam hatiku. Mari kita nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tolong kami supaya kami yang ada di rumah bisa mengikuti firman Tuhan hari ini dengan baik. Kami juga bisa mendengar, dan setelah kami mendengar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua di hari ini sebab kami telah siap untuk firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Adik-adik sekalian, ayo sekarang kita siapkan hati kita semua, kita buka mata kita lebar-lebar, kita buka telinga kita besar-besar, dan kita akan menyaksikan apa sih video firman Tuhan hari ini. Kakak Itin tahu tidak firman Tuhan hari ini? Iya. Apa itu? Firman Tuhan hari ini Apa? kita akan mendengarkan cerita tentang siapa ini? Bileam dan Balak. Tapi ingin kisahnya Ya. kita saksikan kisah cerita berikut ini. Ya, selamat menyaksikan. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab, karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Datanglah Allah kepada Bileam, Bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam,
lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu? Sampai engkau memukul aku 3 kali." Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Aku mendapat perintah untuk memberkati. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya, sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Nah, adik-adik sekalian sudah menyaksikan video tadi. Nah, dari video ini tema daripada firman Tuhan kita hari ini adalah Tuhan bisa memakai keledai. Keledai itu apa? Keledai itu binatang yang biasanya dipakai untuk jadi alat transportasi. Kalau sekarang kan kita pakai mobil, pakai motor. Kalau zaman di Alkitab itu mereka pakai binatang. Salah satunya itu keledai. Ingat, keledai. Nah, keledai ini
pada waktu itu dinaiki oleh seseorang yang tadi ada di video itu tadi. Ya, dia adalah seorang yang disuruh sama raja untuk pergi menyampaikan kata-kata yang tidak baik. Tetapi di jalan ada malaikat Tuhan. Lalu si keledai ini melihatnya dan Tuhan pakai keledai untuk berbicara kepada seseorang yang akan pergi mengatakan kata-kata yang tidak benar. Dia adalah Bileam. Nah, tetapi kita lihat Tuhan bisa pakai siapa saja. Betul. Kalau hari itu misalnya selain kuda ini, selain keledai ini, ada yang lain Tuhan bisa pakai. Nah, Tuhan menunjukkan kekuatan kuasanya bahwa adik-adik juga Tuhan bisa pakai. Bisa pakai apa saja Kakak Itin? Bisa memakai adik-adik. Iya, betul. Tuhan bisa pakai misalnya adik-adik bisa berdoa, Tuhan pakai. Nah, yang penting kita taat ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, dari firman ini kita belajar satu hal saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Termasuk keledai ini Tuhan bisa pakai. Lewat keledai ini orang bisa melihat bahwa Tuhan bisa menunjukkan kuasanya. Lewat keledai ini Bileam yang tadinya mau pergi mengatakan kata-kata yang tidak baik, akhirnya digantikan menjadi kata-kata yang penuh dengan berkat. Nah, ayat hafalan kita buat minggu depan. Ayat hafalan kita buat minggu depan, adik-adik buka Alkitab, nanti minta tolong mama, minta tolong bapak. Dan kita akan baca ayat hafalan kita untuk minggu depan. Terdapat di dalam 2 Petrus pasal yang ke-2, 2 Petrus pasal 2 ayat 16b. Di mana Kakak Itin? 16b. Ya, 2 Petrus 2 ayat 16b. Kakak Itin baca dulu ayatnya, setelah itu saya. Iya, baik adik-adik. Jadi ayat hafalan untuk minggu ini terdapat di 2 Petrus 2 ayat 16b. Kakak ulang lagi sekali ya, kakak ulang ya. 2 Petrus 2 ayat 16b yang berbunyi, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kekebalan nabi itu. Kita baca sama-sama Kakak Itin. Ya, 1, 2, 3. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kekebalan nabi itu. Nah, adik-adik itu ayat hafalannya. Nanti minta tolong mama atau bapak untuk mengingatkan ayat hafalan ini dan silakan dihafal ya. Oke. Sekarang kita akan berdoa buat firman Tuhan dan kita juga akan berdoa buat persembahan. Kakak Itin, mari berdoa. Ya, baik adik-adik di rumah, duduk yang manis. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan juga untuk persembahan yang sebentar kita akan memberi. Ya, baik adik-adik semua sikap tutup mata. Oke, kita akan sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami Bapa bahwa Engkau memakai siapa saja Tuhan Yesus. Begitu juga dengan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu meneguhkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang sebentar anak-anak-Mu akan beri. Engkau memberkati mereka semua Tuhan di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita lakukan. Aku diberkati. Ya, aku diberkati. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
Adik-adik terima kasih buat persembahan syukurnya. Tuhan memberkati dan sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita di pagi hari ini. Silahkan lipat tangan dan mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama yang mengatakan Bapa terima kasih. Kita berdoa bersyukur buat ibadah hari ini dan biar berkat Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima berterima kasih, ku berterima kasih, ku berterima kasih, ku berterima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah sekolah minggu kami. Dari awal sampai semuanya berjalan dengan baik, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan, kami mendengar firman Tuhan, kami memberikan persembahan. Kiranya ibadah kami di hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat sukacita dan semangat yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, dan biarlah berkat Tuhan menyertai kami semua sepanjang hari-hari ini. Kami pun mengucap syukur buat adik-adik sekolah minggu yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Ada Selena, ada Mei, ada Benaya dan juga ada adik-adik yang lain. Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka dengan hikmat dan kepintaran, memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Setiap hari mereka di dalam tangan Tuhan. Orang tua yang membimbing mereka juga Tuhan berikan kekuatan. Dan jikalau ada anak-anak sekolah minggu atau guru-guru yang sedang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mulai malas-malas, Tuhan kembalikan semangat dan sukacita, supaya sama-sama kami memuji dan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati kami semua di hari ini sepanjang 1 minggu ke depan. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir atas kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati kami dengan kecukupan dan segala hal yang baik. Dan kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan berjumpa kembali di sekolah minggu berikutnya dengan sukacita dan kekuatan yang tetap Tuhan Yesus berikan kepada kami. Pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Adik-adik sekalian, terima kasih buat kesetiaannya yang tetap setia untuk ikut sekolah minggu. Minggu depan kita akan ketemu lagi di sekolah minggu dengan tema firman Tuhan yang baru. Nah, pengumuman buat adik-adik sekalian, ada pengumuman Kakak Itin? Iya, ada pengumuman. Nanti minggu depan ibadah sekolah minggu tetap seperti biasa. Adik-adik hari minggu depan tetap nanti ibadah seperti biasa. Jadi adik nanti tetap sekolah minggu ya. Tetap setia mengandalkan Tuhan. Dan jangan lupa sampai hari ini adik-adik kalau kemana-mana jangan lupa tetap pakai masker. Oh iya, apa itu betul. masker Kakak Itin? Adik-adik Masker jangan mana? lupa pakai masker. Nah, pakai masker ya. Kalau keluar pakai masker. Dan jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan. Iya. Lalu jaga jarak supaya kita tetap aman dan tetap Betul. sehat. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.